Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofie selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi investasi saham, investor, akuntansi, dan pelaporan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada saya Nadia Sabila Putri dengan NPM akhir 281. Yang kedua ada Nasifa Salvia dengan NPM akhir 302. Yang ketiga ada Syahira Edina dengan NPM akhir 304. Yang keempat ada Venia Ludita Jati dengan NPM akhir 308. Dan yang terakhir ada Hikmalia Azhara dengan NPM akhir 314. Untuk materi pertama, di sini terdapat investasi saham. Pada investasi saham, kita dapat mengenali berbagai tingkat pengaruh atau kendali investor berdasarkan tingkat kepemilikan saham. Yang kedua, kita dapat mengantisipasi bagaimana akuntansi disesuaikan untuk mencerminkan ekonomi yang mendasari berbagai tingkat pengaruh investor. Dan yang ketiga, kita diterapkan metode akuntansi nilai wajar atau biaya dan ekuitas untuk investasi saham. Dan yang keempat ada identifikasi faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang mempengaruhi kemampuan investor untuk memberikan pengaruh atau kendali. Yang kelima ada terapkan metode ekuitas untuk mengalokasikan harga pembelian. Dan yang terakhir, kita dapat mempelajari cara menguji goodwill untuk mengetahui penurunan nilai. Yang selanjutnya terdapat tingkat pengaruh atau kontrol. Di sini kurang dari 20% mengasumsikan tidak adanya pengaruh signifikan pada kurang dari 20% ini menggunakan metode nilai wajar atau biaya. Untuk 20% hingga 50% mengasumsikan adanya pengaruh signifikan dengan menggunakan metode ekuitas. Lalu untuk lebih dari 50% dapat mengasumsikan adanya pengendalian dan juga menggunakan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, metode ekuitas konsolidasi satu baris. Di sini investasi ekuitas pada akuisisi, saya memakai contoh kasus soal. Yang pertama, pada saat akuisisi, Pilzer membeli 2.000 saham SUT seharga $100. Untuk jurnalnya, kita menggunakan investment in SUT pada kas dengan jumlah $100. Yang kedua, Pilzer menerima dividen sebesar $4.000 dari SUT. Untuk jurnalnya adalah kas pada investment in SUT yaitu sejumlah $4.000. Yang ketiga, jika Pilzer menetapkan bahwa bagiannya dari pendapatan SUT adalah $5.000, maka jurnalnya adalah kas pada investment in SUT dengan jumlah $5.000. Untuk saldo akhir dalam investasi SUT adalah 100 ditambah 4.000 ditambah $5.000 yaitu jumlahnya $101. Yang selanjutnya, kelebihan nilai buku yang diperoleh atas biaya investasi. Di sini kita dapat melihat dari book value lebih besar dibandingkan dengan cost atau nilai perolehan. Yang kedua, istilah lain dari reduce adalah goodwill negatif. Yang ketiga, kita harus memperhatikan goodwill negatif ini ditetapkan untuk mengurangi aktiva tidak lancar selain surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat ada goodwill negatif harus diamortisasi sepanjang masa manfaat aktiva tersebut dan amortisasinya kebalikan dari goodwill yang akan mengurangi jumlah pendapatan dan investasi. Dan yang terakhir, kita dapat memperhatikan saat terjadi amortisasi goodwill negatif, maka akun pendapatan dan investasi akan bertambah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, yang berikutnya yaitu akuisisi sementara atas kepentingan investasi. Nah, akuntansi untuk investasi ekuitas itu menjadi lebih spesifik ketika perusahaan melakukan akuisisi dalam suatu periode akuntansi atau akuisisi interim. Nah, perhitungan pertambahan menentukan ekuitas dasar pada saat akuisisi dan pendapatan investasi untuk di tahun tersebut untuk menghitung ekuitas pemegang saham dari investi, yaitu dengan menambahkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal laporan terakhir hingga tanggal pembelian ke ekuitas pemegang saham awal, lalu kemudian mengurangi dividen yang diumumkan sejak tanggal laporan terakhir hingga tanggal pembelian. Lalu eh, pendapatan investi itu diperoleh secara proporsional sepanjang tahun kecuali ada bukti yang bertentangan. Materi selanjutnya ada penjualan kepentingan ekuitas. Jadi, ketika seorang investor menjual sebagian dari investasi ekuitas, akan mengurangi kepemilikan di bawah 20% atau kurang dari tingkat yang diperlukan untuk menjalankan pengaruh yang signifikan. Nah, metode akuntansi ekuitas tidak lagi sesuai untuk kepemilikan yang akan tersisa. Perhitungan investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya mulai saat ini dan seterusnya, dan saldo akun investasi setelah penjualan menjadi dasar yang baru. Nah, kemudian penyesuaian lain tidak diperlukan dan investor akan menghitung investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya dengan cara yang seperti biasa. Adapun keuntungan atau kerugian dari kepemilikan ekuitas yang dijual, yaitu selisih antara harga jual dan nilai baku kepemilikan ekuitas akan segera sebelum penjualannya. Selanjutnya ada pembelian saham langsung dari investasi. Nah, diasumsikan hingga saat ini bahwa investor itu membeli sahamnya dari pemegang saham yang ada di investasi. Dalam situasi tersebut, bunga yang akan diperoleh sama dengan saham yang akan diperoleh dibagi dengan saham investasi yang beredar. Namun, jika seorang investor membeli saham langsung dari perusahaan penerbit, maka akan ditentukan bunga investor ini berdasarkan saham yang akan diperoleh dibagi dengan saham yang beredar setelah investasi menerbitkan saham barunya. Kemudian ada investasi perusahaan pada saham referensi. Pada metode ekuitas berlaku untuk investasi dalam bentuk saham biasa dan beberapa penyesuaian itu diperlukan juga ketika investasi memiliki saham preferen dan saham biasa yang telah beredar. Adapun penyesuaiannya, yang pertama yaitu alokasi ekuitas pemegang saham invest menjadi komponen ekuitas preferen dan ekuitas biasa pada saat akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi pada saham biasa. Yang kedua yaitu ada alokasi laba bersih investasi ke dalam komponen pendapatan preferen dan pendapatan biasa untuk menentukan bagian investor dari pendapatan invest kepada pemegang saham biasa. Kemudian ada operasi yang diberhentikan dan konsiden lainnya. Dalam akuntansi untuk investasi dengan metode ekuitas, investor itu harus melaporkan bagiannya dari pendapatan biasa dari invest kepada satu barisan laporan laba rugi. Tetapi konsolidasi satu baris ini tidak berlaku untuk pelaporan pendapatan investasi ketika pendapatan investasi mencakup operasi yang telah dihentikan. Nah, dalam hal ini, pendapatan investasi harus dipisahkan menjadi komponen operasi biasa dan yang dihentikan kemudian dilaporkan sebagaimana dengan mestinya. Adapun persyaratan lain dari metode ekuitas. Dalam melaporkan laba rugi, berdasarkan metode ekuitas, investor itu harus menghilangkan pengaruh laba rugi pada transaksi antara investor dan investasi, hingga transaksi tersebut dapat terrealisasi. Nah, ini berarti harus menyesuaikan akun investasi dan pendapatan investasi yang telah diilustrasikan untuk mengamortasi aset bersih yang teridentifikasi yang nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, dari transaksi investor yang mengubah bagian investor atas aset bersih investor ini juga memerlukan penyesuaian berdasarkan metode ekuitas akuntansi. Kemudian ada penutupan equity invest. Sejauh mana pengungkapan terpisah harus diberikan untuk investasi ekuitas itu bergantung pada
signifikan investasi terhadap posisi keuangan dan hasil operasi investor. Jika investasi ke ekuitas ini signifikan, investor harus mengungkapkan informasi dalam catatan tambahan atau dalam catatan atau pada jadwal laporan keuangan dengan yang pertama nama setiap investor dan presentase kepemilikan saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Kemudian ada juga perbedaan jika ada, itu antara jumlah investasi yang dicatat dan jumlah ekuitas dasar dalam aset bersih, termasuk perlakuan akuntansi atas perbedaan-perbedaan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai afiliasi yang tidak dikonsolidasi dari transaksi perusahaan terkait. Nah, di sini ada contoh balance due to or due from consolidated affiliates pada 31 Desember. Nah, di sini ada akun dan notes receivable pada tahun 2014 ini sebesar $511 dan 2013 sebesar $512. Lalu ada non-current receivable sebesar $212 dan 2013 sebesar $5. Lalu total asetnya adalah $723 yang 2013 sebesar $517 didapatkan dari accounts and note receivable dijumlah dengan non-current receivable. Lalu notes payable pada tahun 2014 sebesar 189 dan 2013 sebesar 137. Lalu ada account payable sebesar $274 pada 2014 dan sebesar 221 pada 2013, sehingga total current liabilities-nya adalah sebesar $463 pada 2014 dan $358 pada 2013. Selanjutnya ada entitas anak utama yang tidak dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini ada contoh principal non-consolidate affiliates at 31 Desember. Nah, jadi Dow Corning Corporation ini mempunyai ownership interest bunga kepunyaan pada tahun 2014, 2013, dan 2012. Nah, di sini terdapat data-data terkait yang mana di sini sudah terlampir semua persenan bunganya berapa. Nah, di sini ada Equate Petrochemical Company KSC sebesar 50% pada 2014 hingga 50% juga pada 2012. Nah, ini sampai Univision Technologies LLC 2014 juga 50%, 2013 50%, dan 2012 sebesar 50%. Selanjutnya ada summary balance sheet information. Nah, di sini contohnya ini ada current asset pada 2014 dia sebesar 9.611, untuk 2013 sebesar $8.675, lalu non-current asset sebesar $27.025, dan 2013 sebesar $24.166, sehingga mendapatkan total asetnya sebesar $36.636 pada 2014 dan $32.841 pada 2013. Nah, untuk current liabilities-nya sebesar $6.321 dan $5.972 pada tahun 2013. Untuk non-current liabilities pada 2014 ini sebesar $21.047 dan pada 2013 sebesar $17.129, sehingga menghasilkan total liabilities-nya adalah $27.368 dan pada 2013 sebesar $23.101, sehingga non-controlling interest-nya atau
bunga yang tidak dapat dikontrol ini sebesar 666 pada 2014, sedangkan pada 2013 ini $624. Nah, sehingga summarized income statement information-nya, sales-nya pada tahun 2014 ini sebesar 19.333, 2013 sebesar 18.257, pada 2012 sebesar 17.668. Gross profit yang didapat adalah pada tahun 2014 ini sebesar 1.673, lalu pada 2013 sebesar 3.403, pada 2012 sebesar 2.911. Dan net income-nya 1.673 pada 2014, pada tahun 2013 sebesar 1.906, dan 2012 $872. Semuanya dalam jutaan. Baik, untuk materi selanjutnya ada related party transaction atau transaksi pada pihak-pihak berelasi. Jadi transaksi pihak-pihak berelasi ini timbul ketika salah satu pihak yang bertransaksi ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ini secara signifikan. Nah, signifikannya pada operasi pihak lain. Nah, pengungkapan yang diwajibkan itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada sifat dari hubungan tersebut. Jadi sifat hubungan relasinya itu bagaimana, apakah dia baik atau buruk. Lalu yang kedua ada deskripsi dari transaksi tersebut. Yang ketiga nilai transaksi jumlah dolar dari transaksi dan setiap perubahan dari periode sebelumnya dalam metode yang digunakan untuk menetapkan persyaratan transaksi untuk setiap laporan laba rugi yang disajikan. Yang terakhir, ada jumlah yang terutang kepada atau terutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal neraca untuk setiap laporan laba. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas datangan konsolidasi satu baris. Metode akuntansi ekuitas sering disebut dengan konsolidasi satu baris. Laporan keuangan konsolidasi menunjukkan pendapatan yang sama dan aset bersih yang sama, tetapi mencakup rincian pendapatan dan beban serta aset dan kewajiban. Nah, hal ini karena investasi itu dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris neraca investor dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor, kecuali ketika investi telah menghentikan operasi yang memerlukan pengungkapan terpisah. Konsolidasi satu baris itu juga berarti bahwa pendapatan perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama ketika perusahaan anak atau investi diperhitungkan berdasarkan penerapan metode ekuitas yang lengkap dan benar, dan juga ketika laporan keuangan induk dan anak perusahaan dikonsolidasi. Lalu selanjutnya mengenai investasi ekuitas pada akuisisi. Investasi ekuitas dalam saham biasa dengan hak suara dari entitas lain mengukur biaya investasi berdasarkan kas yang dicairkan atau nilai wajar aset lainnya yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Nah, dengan demikian, perusahaan akan membebankan biaya langsung untuk mendaftarkan dan menerbitkan sekuritas ekuitas terhadap modal disetor tambahan dan juga membebankan biaya langsung akuisisi lainnya. Selanjutnya mengenai akuisisi sementara atas kepentingan investasi. Akuntansi untuk investasi ekuitas menjadi lebih spesifik ketika perusahaan melakukan akuisisi dalam suatu periode akuntansi, yaitu akuisisi interim. GAAP mengharuskan penerapan metode ekuitas dan penugasan setiap perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku yang diperoleh terlebih dahulu ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dan kemudian ke niat baik. Nah, perhitungan tambahan menentukan ekuitas dasar pada saat akuisisi dan pendapatan investasi untuk tahun tersebut, dengan menghitung ekuitas pemegang saham dari investi dan dengan menambahkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal laporan terakhir hingga tanggal pembelian ke ekuitas pemegang saham awal, dan mengurangi dividen yang diumumkan sejak tanggal laporan terakhir hingga tanggal pembelian. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu pada tanggal 31 Desember setelah entry diposting, akun investasi Pop Dison akan memiliki saldo sebesar 82.400. Lalu di sini ada jurnalnya, yaitu pada 1 Oktober itu terdapat biaya awalnya sebesar 80.000. Lalu di 31 Desember kenali 40% dari laba bersih, pendapatan selama 1/4.
Nah, itu terkena 2.500. Lalu di 31 Desember ada tahun amortisasi kelebihan biaya atas nilai buku selama 1/4 itu dikurangi dengan 100. Lalu di jurnal 30 Desember terdapat saldo tahun akhir yaitu sebesar 82.400. Lalu selanjutnya mengenai penjualan kepentingan ekuitas. Ketika seorang investor menjual sebagian dari investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya di bawah 20% atau kurang dari tingkat yang diperlukan untuk menjalankan pengaruh yang signifikan. Nah, metode akuntansi ekuitas itu tidak lagi sesuai untuk kepemilikan yang tersisa karena menghitung investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya mulai saat ini dan seterusnya, dan juga saldo akun investasi serta penjualan dasar yang baru. Lalu selanjutnya mengenai operasi yang dihentikan dan konsiden lainnya. Dalam akuntansi, untuk investasi dengan metode ekuitas, investor itu melaporkan bagiannya dari pendapatan biasa dari investi pada satu baris laporan laba rugi. Namun, konsolidasi satu baris tidak berlaku untuk pelaporan pendapatan investasi ketika pendapatan investi itu mencakup operasi yang dihentikan. Sehingga dalam hal ini pendapatan investasi harus dipisahkan menjadi komponen koperasi biasa dan yang dihentikan serta dilaporkan sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya, berdasarkan GAAP, investor harus mengungkapkan investasi metode ekuitas secara terpisah menggunakan opsi nilai wajar. Nah, yang pertama ini ada pelaporan dan pengungkapan. GAAP itu mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jumlah agregat material goodwill sebagai pos terpisah pada neraca. Yang kemudian perusahaan harus menunjukkan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai komponen pendapatan dari operasi yang berkelanjutan, kecuali penurunan nilai tersebut terkait dengan operasi yang dihentikan. Nah, penurunan nilai goodwill dari operasi yang dihentikan itu harus dilaporkan secara terpisah yang telah dikurangi dampak pajak penghasilan itu di bagian operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi. Lalu yang kedua itu ada investasi metode ekuitas. Nah, pengujian penurunan nilai itu berlaku untuk goodwill yang tercermin dalam investasi yang dilaporkan berdasarkan metode akuntansi ekuitas ketika investor memiliki pengaruh yang signifikan, tapi bukan kepentingan pengendali. Nah, pengujian penurunan nilai untuk investasi metode ekuitas ini tuh dilakukan berdasarkan nilai wajar versus nilai buku investasi secara keseluruhan. Nah, kerugian penurunan nilai itu dapat diakui untuk investasi metode ekuitas secara keseluruhan. Goodwill yang timbul dari investasi metode ekuitas ini tidak diuji secara terpisah untuk penurunan nilai. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada potensi masalah. Di sini estimasi nilai wajar mungkin sangat sulit diverifikasi secara objektif. Jadi, auditor mungkin juga menghadapi masalah manajemen laba untuk beberapa klien. Nah, jika sebuah perusahaan memilih untuk mengambil risiko besar dengan menghapus sejumlah besar goodwill, maka sifat konservatif pelaporan keuangan itu membuatnya sulit untuk menantang estimasi manajer. Untuk selanjutnya itu ada pembahasan soal yang akan dibahas.